Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis Islami, serta teman-teman Prodi Akuntansi Perpajakan kelas B yang berbahagia. Puji syukur kita hanturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Aisyah Inneke Nur Fadilah dengan nomor NIM 2321543. Yang kedua ada Raihan Pradana Heras Dinata dengan nomor NIM 2321541. Dan yang ketiga ada Nabila Ataya Mahmuda dengan nomor NIM 232215042. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Etika Akuntan dalam Perpajakan. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kami yang pertama yaitu tanggung jawab akuntan dalam menghadapi isu-isu khusus yang berkaitan dengan pajak. Yang kedua ada isu-isu yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Yang ketiga ada dampak AISPA, STS, dan etika akuntan pajak terhadap praktik perpajakan yang etis dan profesional. Dan yang keempat ada kompleksitas aturan perpajakan serta tuntutan klien dan menganalisis. Yang kelima ada manajemen pajak legal dan ilegal yang dapat mempengaruhi praktik perpajakan. Yang keenam ada dampak dari manajemen pajak legal dan ilegal terhadap keuangan negara. Ketujuh ada kasus fraud atau penipuan yang dapat membantu dalam mendeteksi, cegah, dan menangani tindak pidana penipuan aktif. Untuk materi yang pertama yaitu tanggung jawab dengan pajak. Tanggung jawab akuntan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu klien dalam mengoptimalkan manfaat pajak yang sah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan dan keterampilan analisis yang kuat, maka akuntan pajak dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada klien mereka. Tanggung jawab akuntan pajak dalam menghadapi isu-isu khusus yang berkaitan dengan pajak meliputi: pertama, ada pemahaman dan penerapan aturan perpajakan yang berlaku. Akuntan pajak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan yang berlaku di negara mereka. Mereka harus mengikuti perkembangan terbaru dalam undang pajak dan memahami implikasi perubahan tersebut. Dengan pemahaman ini, mereka dapat memberikan saran yang akurat kepada klien mereka serta memastikan bahwa klien mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, memberikan saran tentang pajak kepada klien. Akuntan pajak bertanggung jawab untuk memberikan saran pajak kepada klien mereka. Hal ini melibatkan analisis situasi keuangan klien, perencanaan pajak, serta identifikasi peluang penghematan pajak yang sah. Akuntan pajak harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti struktur perusahaan, jenis transaksi, serta tujuan keuangan klien untuk memberikan saran yang sesuai. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dan pelaporan pajak yang akurat. Akuntan pajak harus melakukan perhitungan pajak yang akurat berdasarkan informasi keuangan klien. Mereka harus memastikan bahwa semua penghasilan dan pengeluaran yang relevan telah diperhitungkan dengan benar. Setelah itu, akuntan pajak juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan pajak yang sesuai dengan persyaratan perpajakan yang berlaku. Materi yang keempat yaitu membantu klien dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Akuntan pajak harus siap membantu klien dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen dan catatan pajak klien tersedia dengan akurat. Selain itu, akuntan pajak juga dapat memberikan dukungan selama proses pemeriksaan, seperti menjawab pertanyaan dari otoritas pajak, membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama pemeriksaan. Yang kelima yaitu memastikan tidak adanya penghindaran pajak yang ilegal. Akuntan pajak harus memastikan bahwa klien mereka tidak terlibat dalam praktik penghindaran perpajakan yang ilegal. Mereka harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memastikan bahwa klien mematuhi hukum. Akuntan pajak juga harus menjaga integritas profesional mereka dan tidak terlibat dalam praktik yang melanggar etika ataupun hukum. Berikut adalah beberapa isu khusus yang sering dihadapi oleh akuntan pajak. Yang pertama yaitu perubahan undang-undang pajak.
Akuntan pajak harus selalu mengikuti perubahan undang-undang pajak yang terjadi di negara mereka. Mereka harus memahami implikasi perubahan tersebut dan memberikan saran kepada klien agar tetap mematuhi peraturan perpajakan yang baru. Kedua, yaitu penghindaran pajak. Akuntan pajak harus memastikan bahwa klien mereka tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak yang ilegal. Mereka harus memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan saran yang sesuai kepada klien agar mereka tetap mematuhi hukum. Yang ketiga ada transfer pricing. Transfer pricing adalah isu yang kompleks dalam perpajakan internasional. Akuntan pajak harus memahami prinsip transfer pricing dan membantu klien dalam menentukan harga transfer yang adil antara entitas yang terkait. Dan yang keempat ada pajak internasional. Akuntan pajak harus memahami peraturan perpajakan internasional dan membantu klien dalam mengelola pajak dalam membantu klien dalam mengelola pajak lintas batas. Mereka harus memahami perjanjian penghindaran pajak ganda dan memastikan bahwa klien memanfaatkannya dengan benar. Untuk materi yang kelima yaitu akuntan pajak harus siap membantu klien dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Mereka harus memastikan bahwa semua dokumen dan catatan pajak telah tersedia dengan akurat, serta memberikan dukungan selama proses pemeriksaan. Untuk materi yang kedua yaitu isu-isu yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Isu-isu yang berkaitan dengan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan karena mereka akan mempengaruhi persepsi, motivasi, dan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beri beberapa alasan mengapa isu-isu pajak merasa bahwa membayar lebih pajak. Misal, mereka membayar lebih banyak pajak daripada yang seharusnya, maka hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Persepsi ketidakadilan dalam sistem pajak dapat memicu rasa ketidakpuasan dan merusak kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Keadilan pajak dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti distribusi beban pajak yang adil, perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak, serta transparansi dalam penggunaan dana pajak. Yang kedua yaitu kompleksitas pajak. Jika sistem pajak terlalu kompleks dan sulit dipahami, maka wajib pajak mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan mengurangi kepatuhan. Semakin rumit aturan dan prosedur perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kesalahan dan ketidakpatuhan pajak. Upaya untuk menyederhanakan sistem pajak dan memberikan panduan yang jelas kepada wajib pajak akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Materi yang ketiga yaitu ketidakpastian hukum pajak. Jika dalam ketidakpastian dalam hukum pajak, wajib pajak mungkin merasa tidak yakin tentang bagaimana mereka seharusnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakpastian ini dapat mencakup interpretasi yang berbeda-beda, mulai dari aturan pajak, perubahan kebijakan pajak yang terlalu sering, ataupun ketidakjelasan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Hal ini dapat mengurangi kepatuhan perpajakan karena wajib pajak mungkin tidak yakin tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Kepastian hukum pajak yang jelas dan konsisten dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Untuk materi yang keempat yaitu penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Ketika wajib pajak merasa bahwa ada celah ataupun peluang untuk menghindari atau menggelapkan pajak, mereka mungkin cenderung untuk melakukannya. Hal ini dapat mengurangi kepatuhan perpajakan dan merugikan penerimaan negara. Faktor-faktor seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, kurangnya pengawasan yang efektif, ataupun kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dapat mendorong perilaku penghindaran atau penggelapan pajak. Untuk mengurangi celah ataupun peluang penghindaran pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penggelapan pajak akan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan isu-isu ini dan mengambil langkah yang tepat, seperti pertama, menyederhanakan sistem pajak, kedua, meningkatkan transparansi dan keadilan,
Ketiga, memberikan kepastian hukum. Dan yang keempat yaitu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan. Dampak AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak terhadap praktik perpajakan yang etis dan profesional. AIPCA Statement on Standard for Tax Service (SSTS) merupakan seperangkat standar yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Public Accountants atau disingkat menjadi AIPCA yang mengatur praktik perpajakan yang etis dan profesional. Tujuan utama SSTS adalah 1. Memastikan bahwa akuntan pajak menjalankan tugas mereka dengan standar yang tinggi. Kedua, mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga integritas serta transparansi dalam praktik perpajakan. Sedangkan etika akuntan pajak adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku akuntan pajak dalam menjalankan tugas mereka. Hubungan antara AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik perpajakan yang etis dan profesional. Etika akuntan pajak mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh akuntan pajak dalam menjalankan tugas mereka. Prinsip-prinsip ini mencakup yang pertama integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme. Dengan mengikuti SSTS dan etika akuntan pajak, praktik perpajakan dapat menjadi lebih etis dan profesional. Hal ini membantu membangun kepercayaan klien, mencegah penyalahgunaan posisi atau informasi, memastikan kepatuhan, dan mempromosikan transparansi serta integritas dalam praktik perpajakan. Berikut adalah beberapa cara di mana AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak dapat mempengaruhi praktik perpajakan. Yang pertama ada mengatur standar profesional. AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seorang akuntan pajak harus menjalankan tugas mereka dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi yang tinggi. Mereka harus memenuhi standar etika dan profesional yang ditetapkan oleh AIPCA. Hal ini untuk membantu memastikan bahwa praktik perpajakan dilakukan dengan standar profesional yang tinggi. Yang kedua, mencegah konflik kepentingan. AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak mengatur bagaimana akuntan pajak harus mengelola konflik kepentingan yang mungkin timbul dalam praktik perpajakan. Akuntan pajak harus mampu mengelola konflik kepentingan dengan hati-hati dan memprioritaskan kepentingan klien. Mereka tidak boleh menggunakan posisi atau informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi atau merugikan klien. Yang ketiga, memastikan kepatuhan hukum. AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak mendorong akuntan pajak untuk mematuhi hukum perpajakan yang berlaku dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum atau memanipulasi informasi untuk menghindari kewajiban pajak yang sah. Yang keempat, mempromosikan transparansi dan integritas. AIPCA, SSTS, dan etika akuntan pajak mendorong akuntan pajak untuk berperilaku dengan integritas dan transparansi. Akuntan pajak harus memberikan informasi akurat, jujur, dan transparan kepada klien. Mereka juga harus menjalankan implikasi perpajakan dari keputusan bisnis klien dan memberikan saran yang sesuai, serta menghindari praktik-praktik yang meragukan atau merugikan kepentingan publik. Selanjutnya, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien dan menganalisis isu kasus. Kompleksitas aturan perpajakan dapat mempengaruhi kemampuan akuntan pajak untuk memenuhi tuntutan klien dan menganalisis isu-isu kasus pajak yang akurat karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memahami kebijakan perpajakan yang rumit. Aturan sistem perpajakan seringkali melibatkan berbagai aturan, undang-undang, dan regulasi yang kompleks dan sulit dipahami. Akuntan pajak harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai ketentuan pajak yang berbeda, seperti peraturan penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain sebagainya. Semakin kompleks dan rumit peraturan perpajakan, semakin sulit bagi akuntan pajak untuk memahami dan menerapkannya dengan benar.
Yang kedua, mengikuti perubahan aturan perpajakan. Aturan perpajakan sering mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat mengubah undang-undang perpajakan, mengeluarkan peraturan baru, atau mengubah interpretasi peraturan yang ada. Angkutan pajak harus selalu mengikuti perubahan ini dan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan terbaru. Jika aturan perpajakan terus mengalami perubahan, maka akuntan pajak harus selalu update dan upaya terkait perubahan aturan perpajakan yang terkini dan memahami implikasi dari tiap-tiap perubahan tersebut. Yang ketiga, menganalisis kompleksitas transaksi bisnis. Transaksi bisnis yang kompleks seperti merger, akuisisi, restrukturisasi perusahaan, atau transaksi lintas batas dapat melibatkan aspek perpajakan yang rumit. Akuntan pajak harus mampu menganalisis transaksi ini dengan cermat untuk dapat memahami implikasi perpajakan yang relevan. Semakin kompleks transaksi bisnis, semakin sulit bagi akuntan pajak untuk memastikan kepatuhan pajak yang akurat. Yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Kompleksitas aturan perpajakan dapat menuntut sumber daya yang lebih besar dari akuntan pajak. Mereka harus menghabiskan waktu dan upaya yang signifikan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan aturan pajak yang kompleks. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat mempengaruhi kemampuan akuntan pajak untuk memenuhi tuntutan klien dengan tepat waktu dan menganalisis isu-isu kasus pajak yang dengan akurat. Dalam menghadapi kompleksitas aturan perpajakan, akuntan pajak harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Mereka juga dapat mengandalkan sumber daya perpajakan yang terpercaya, seperti panduan perpajakan, buku-buku referensi, dan perangkat lunak perpajakan yang dapat membantu mereka dalam menganalisis isu-isu kasus pajak dengan akurat, serta berkolaborasi dengan profesional perpajakan lainnya juga dapat membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks dan memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat. Materi yang selanjutnya yaitu manajemen pajak legal dan ilegal dapat mempengaruhi praktik perpajakan. Manajemen pajak di sini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, di kemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penghindaran pajak atau tax avoidance, sedangkan usaha pengurangan pembiayaan pajak secara ilegal disebut tax evasion. Tax evasion ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sedangkan tax avoidance ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada. Selanjutnya, dampak dari manajemen pajak legal dan ilegal terhadap keuangan negara. Yang pertama ada pengiriman pajak, di mana manajemen pajak legal memastikan bahwa perusahaan membayar pajak yang sesuai dengan aturan pajak, sedangkan manajemen pajak ilegal mungkin mengurangi pengiriman pajak. Yang kedua ada pengendalian pajak, di mana manajemen pajak legal melibatkan pengendalian pajak secara transparan dan akuntabel. Sedangkan manajemen pajak ilegal mungkin melibatkan penghentian dan kurangnya transparansi. Yang ketiga ada pengaruh terhadap investasi, di mana manajemen hukum pajak dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan. Karena perusahaan harus mempertimbangkan biaya pajak yang akan dibayar. Yang keempat ada pengaruh pada keuangan negara, di mana manajemen pajak legal membantu negara untuk menjaga keuangan dengan memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan dengan benar. Sedangkan manajemen pajak ilegal mungkin mengurangi pendapatan pajak yang akan masuk ke kesejahteraan negara.
Yang terakhir ada imbalan antara pemerintah dan wajib pajak, di mana manajemen pajak legal membantu menjaga ketidakseimbangan antara pemerintah dan wajib pajak, sedangkan manajemen pajak ilegal mungkin mengurangi ketidakseimbangan ini. Yang kelima, ada kasus fraud atau penipuan dapat membantu dalam mendeteksi pencegahan dan menangani tindak-tindak penipuan dengan efektif. Fraud merupakan tindak kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada suatu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan dalam tindakannya. Fraud memanfaatkan suatu kebohongan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil. Tindakan fraud tentu saja bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi sudah jelas bahwa fraud merupakan suatu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Ada beberapa faktor yang dapat membuat terjadinya fraud. Yang pertama itu adanya kesempatan yang mendukung. Lalu yang kedua, penegakan hukum yang berlaku masih terlalu lemah. Yang ketiga, adanya sifat buruk dari individu tersebut. Yang keempat, adanya kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Lalu ada juga cara mencegah terjadinya kasus fraud. Yang pertama ada sosialisasi SOP anti korupsi, di mana perusahaan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan disertai dengan pemberian sanksi tegas dari pihak perusahaan apabila ada yang melakukan tindak korupsi tanpa pandang bulu. Yang terakhir ada analisa keuangan dengan baik, di mana perusahaan menganalisa keuangan dengan sangat baik sehingga membuat peluang karyawan dalam melakukan fraud bisa berkurang serta bisa meminimalisir terjadinya kasus fraud. Jadi kesimpulannya, etika profesi dianggap sebagai bagian integral dari sikap hidup seseorang akuntan pajak. Hal ini mencakup keterlibatan dan keahlian dalam memberikan pelayanan terhadap klien dengan memenuhi kebutuhan profesional mereka. Etika profesi akuntan tidak hanya terfokus pada kepentingan individu atau klien, namun juga mencakup kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan. Akuntan pajak diharapkan memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Tanggung jawab utama akuntan pajak adalah memastikan klien patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Ini juga mencakup dalam membantu klien untuk mengoptimalkan manfaat pajak secara sah, sehingga praktik perpajakan menjadi lebih etis dan profesional, mengikuti standar teknis akuntansi atau SSTS, dan mengamalkan etika akuntan pajak menjadi kunci dalam memastikan praktik perpajakan yang etis dan profesional. Ini juga membantu dalam membangun kepercayaan klien, mencegah penyalahgunaan posisi atau informasi, dan memastikan kepatuhan hukum. Etika profesi tidak hanya berkontribusi pada kepatuhan hukum, namun juga berperan penting dalam membangun kepercayaan klien. Transparansi dan integritas dalam praktik perpajakan menjadi faktor kunci untuk mencapai tujuan ini. Akuntan pajak dihadapkan pada kompleksitas akuntan perpajakan, sehingga penting bagi mereka untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang telah menyimak presentasi ini hingga akhir. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.